Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa qala aidan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Pemirsa yang budiman, yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal wa kulli nikmat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali di hari yang ke-16 pada bulan suci Ramadan 1440. Tentunya ini merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, dan umur yang panjang. Mudah-mudahan kita berdoa sampai di akhir Ramadan nanti kita dapat menjalani puasa ini dengan penuh dengan keberkahan, rahmat, dan pembebasan dari api neraka. Ya Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang terang benderang. Dengan apabila kita istiqomah dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan-perkataan beliau, tindakan beliau, dan ketetapan beliau, maka kita akan selamat di dunia dan juga kita akan selamat di akhirat. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di akhir nanti ketika tidak ada pertolongan, kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengingatkan kembali kita kepada sosok yang sangat berharga bagi diri kita, yaitu seorang ibu atau orang tua kita, baik ayah maupun ibu kita. Ada seorang wali yang mana wali ini sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahli sufi. Kemudian ketika malaikat membuka catatannya, ternyata dia adalah calon penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat ini penasaran, kemudian turunlah ke muka bumi, bertemulah dengan wali tersebut, kemudian disampaikan bahwa engkau adalah calon penghuni daripada neraka. Saya melihat catatanmu adalah kamu adalah masuk dalam penghuni neraka. Kemudian apa jawaban wali? Saya tidak, apapun yang ditentukan oleh Allah, itulah takdir saya. Apapun yang Allah tuliskan atau tetapkan kepada saya tidak memperdulikan apakah saya ini calon penghuni neraka ataupun penghuni surga. Tetapi itu akan tetap saya lakukan beribadah kepada Allah, agar ketaatan saya tidak akan mempengaruhi dengan status saya. Kemudian setelah malaikat kembali melihat kembali catatannya, ternyata dia sudah berubah menjadi calon penghuni surga. Kemudian turun lagi ke bumi ketemu dengan wali, kemudian disampaikan bahwa kamu ternyata setelah saya lihat berubah namamu dari calon penghuni neraka menuju penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah para wali tersebut. Kemudian penasaranlah malaikat, kemudian dibukalah tentang lembaran-lembaran kisah yang lama. Kemudian yang terjadi ketika dilihat, ternyata ketika wali ini berusia 15 tahun, dia sedang tertidur, maka datanglah ibunya menghampiri kamarnya dengan langkah kaki pelan demi pelan. Setelah mendekati pintu, ternyata sang wali yang dulunya remaja itu melihat kedatangan ibunya, mendengar langkah kaki ibunya, maka dia pura-pura tidur. Kemudian ibundanya mendekati, kemudian dilihat, oh ternyata anak saya sedang tertidur. Maka diusap-usaplah kepalanya, tidurlah nak yang pulas. Kemudian pergilah ibunda tersebut.
Ternyata itulah yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia pura-pura tertidur ketika ibunya hendak menyuruhnya ke pasar. Hadirin yang berbahagia, dari kisah tadi mengingatkan kembali kepada sosok orang yang paling berjasa dalam hidup kita, ialah ibu. Di bulan Ramadan ini, mungkin bagi kita yang ibu, bagi pendengar, pemirsa beriman yang mungkin masih ada ibunya di dunia, belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tetaplah kepada ridhonya adalah doanya menembus langit, menembus arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita nanti akan dikabulkan, mudah dikabulkan sebagaimana kisahnya para wali tersebut. Atau kita kembali ke zaman kisah selanjutnya, yaitu kisahnya Uwais Al-Qarni. Bagaimana Rasulullah mengatakan kepada Umar, kalau kamu bertemu dengan sosok fulan ini, Uwais Al-Qarni, maka mintalah didoakan karena doanya menembus langit. Pemirsa yang budiman, maka dari itu mari kita mendoakan ibu kita. Kita beristighfar kepada ibunda kita, umi ataupun apapun sebutan dari kita itu, sehingga apabila kita sering beristighfar kepada Allah untuk kedua orang tua kita, maka dosa-dosa kedua orang tua kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang tua kita sudah meninggal di kuburan, ketika mau dihukum oleh malaikat, maka hukuman itu akan ditahan sampai doa-doa kita itu selesai, karena doa-doa kita menembus langit. Dikisahkan ketika zaman Nabi dibukakanlah lembaran alam barzah itu, ada seorang ayah yang dicambuk oleh malaikat. Tiba-tiba malaikat berhenti mencambuknya. Kemudian bertanyalah si mayat tadi, kenapa engkau berhenti mencambuk? Kenapa engkau berhenti mencambukku? Cambuklah saya ini. Maka apa kata malaikat? Bagaimana saya mencambuk kamu? Sedangkan di dunia sana ada seorang anak yang sedang beristighfar memohonkan ampun kepadamu. Sehingga pemirsa yang budiman, marilah kita sering beristighfar kepada kedua orang tua kita. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mohonkan ampun kepada kedua orang tua kita. Maka ketika kita mohonkan ampun satu kali, maka apabila kedua orang tua kita ingin disiksa di alam kubur, maka akan ditahan siksanya dan tidak jadi disiksa oleh para malaikat. Apabila kita mendoakan kedua orang tua kita, memohonkan ampun dengan istighfar, banyak barang beristighfar kepada Allah, maka Allah akan mengangkat kedua orang tua kita 10 derajat lebih tinggi. Kita berdoakan 2 kali, maka Allah akan lipat gandakan, sehingga orang tua kita akan diberikan keselamatan, tidak hanya di alam kubur sampai dengan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di momen Ramadan yang berkah ini, dari kisah para wali tadi, kita merenung pertanyaan kembali. Sampai dengan hari ke-16 Ramadan ini, apakah kita sudah meningkatkan bakti kita kepada orang tua kita? Baik orang tua kita yang masih hidup, ataupun orang tua kita yang telah tiada. Apabila orang tua kita masih hidup, sebentar lagi Ramadan, maka sebentar lagi bulan Idul Fitri. Sebelum hari Fitri itu datang, mari kita, apabila orang tua kita jauh, mari kita telepon, mohon maaf, doakan mereka. Apabila orang tua kita dekat dengan kita, tempat kerja kita atau aktivitas rumah kita, maka sering-seringlah datangi mereka, cium tangannya, peluk mereka, dan mintalah diridho dan mohon maaflah kepadanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang terlalu soleh, yang taat kepada kedua orang tua kita. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.